Ya. Tapi begitu terus kemudian ada orang yang bilang sama aku, itu tuh ada orang-orang yang sholatnya main-main. Ah, biarin aja namanya sholat juga sih. Jadi kayak aku Oke. merasa bahwa aku meremehkan, merendahkan Mhm, satu aktivitas yang penting banget di mhm, dalam Islam, karena aku udah merasa bahwa aku pasti diterima apapun yang aku omongkan. mhm. Balik lagi nih berarti common Ya, reality. kamu dari itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem aku lihat karena nggak ada yang berani ngomong ke Pak Presiden bahwa Pak Presiden, kamu tuh ngomonganmu banyak dikutip orang loh, gitu kan ya. Oke. Aku sampai lihat ada satu postingan sampai 44.000 komen, Mhm. sampai 16.000 komen, gitu kan Ya ya. tapi masa Pak Prabowo nggak Ternyata kan tidak kan berarti kan ya. Aku pernah sorry, Pak Prabowo sendiri pernah bilang, "Aku sering loh ngeliatin video-video iya, itu." iya, iya, iya. Tapi video yang mana yang di-feeding kepada beliau gitu maksudnya. Oke. Dan terakhir kali kan ketika beliau datang ke daerah mana, terus beliau dapat surat, terus di-videoin Mhm. seolah-olah pengen mengatakan bahwa, "Aku tahu loh pendapat kalian." Tapi semuanya kan yang di-feeding kan yang, justru tadi membuat beliau akhirnya merasa invisible. Menurutku itu aneh banget sih. Aneh banget dan tidak bagus banget untuk Indonesia. Oke. Heeh. Tapi kan kalau ada yang bilang bahwa, kita emang harus aku pengen nanya nih, dia Mhm, dalam Islam, mhm. kepatuhan kepada pemimpin, Ya, karena kan tipis banget benangnya antara patuh dan tidak bisa mengkritik, betul, heeh. tipis tuh. Heeh, betul. Nah, Islam tuh keren adalah dia tuh memberikan orang-orang masing-masing, haknya. Jadi dia tidak memberikan, kita untuk senantiasa menuntut orang lain. Jadi contoh gini misalnya ya, kalau Islam berbicara tentang suami istri misalnya, ini kan juga tipis ya, Ya, pola kepemimpinan juga. Di satu titik Islam menyuruh istri menghormati suami dengan dalilnya. Di satu titik yang lain Islam meminta suami menghormati istri dengan dalilnya dan tidak boleh saling pakai dalil yang lain. ya. Contoh ya, suami memakai dalilnya istri, "Kamu tuh ya tahu nggak kata Muhammad Rasulullah, andaikan ada satu orang yang boleh bersujud pada, makhluk yang lain, aku akan minta kamu Hmm, untuk bersujud pada suamimu," kata hmm, Rasulullah. Artinya wanita harus bersujud pada suaminya. hmm. Itu adalah argumen untuk perempuan. Iya, Kalau perempuan yang baca, bagus. iya, Tapi kalau laki-laki bacain, itu artinya adalah dia nuntut. iya. Nah, itu kan ya. Tapi bagi seorang suami, dia punya dalil yang lain, dia punya Oke, argumen yang lain. Argumennya apa? Sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. oke. Nah, tapi kalau itu dibicarain sama istri, jadinya ada nggak enak kan di Iya, sini kita. iya. Kamu tahu nggak yang paling bagus itu siapa? Yang paling bagus adalah suami itu pada istrinya, bukan pada teman-temannya. Lu, teman-teman lu terus yang itu Nongkrong berarti. mulu. Nongkrong mulu, ngobrol mulu, padel mulu. Nah, itu jadi nggak Iya, bagus karena iya, kesannya nuntut. iya. Nah, di dalam Islam tuh etikanya adalah kita pakai argumen masing-masing. Nah, argumen bagi pemimpin adalah kata Rasulullah, pemimpin yang terbaik adalah yang paling sayang pada rakyatnya, mendoakan rakyatnya. Bagi rakyat, argumennya adalah yang mendoakan pemimpinnya dan juga sayang pada pemimpinnya.